Diri dari batu gamping, lalu batu gampingnya itu mengalami rekahan-rekahan dan kemudian tererosi membentuk punuk-punuk. Punyanya ibu terbalik, pihak terbalik gitu. Aku mikir ya, punyanya ibu terbalik. Ya. Nah, Pak Pran bingung Pak Pralanto. Bingung ya, Pak. Tahu ya, Pak. Jadi saya gambar gini ya. Pak sudah lupa. Karena Pak Pran bingung digambar kayak Pak Pran. Ya. Coba Pak. Pak Pran bingung ya. Iya Pak, Pran ini ada bingung dia. gambar lagi ya. Seru nek lansia iki sinau yo. Empat ya, saru. Oke. Kata Pak Aris seru dan Jadi- saru keren. Ye. Tambah ngantuk Tombongan lebaran. Bentar lagi Pak Aris ini terakhir. Bercanda kok Pak. Setengah jam dari sini ya gitu. Jadi ini saya buatkan semacam blok diagram gitu nih Bapak Ibu nih. Ini. Nah ini endapan batu gampingnya. Dulu ini muka laut ini di sini nih. Di sini laut ini di sini, ya kan? Ini endapan batu gampingnya. Waktu dia terdorong oleh benturan dari selatan sana, ini kan terangkat, betul nggak? Nah ketika dia terangkat, ini pecah-pecah Bapak Ibu. Pecah-pecah. Terus bentuknya itu kotak-kotak banyak gitu loh Bapak Ibu. Nah, ini saya salah satu ambil kotaknya ya. Nah, kotak ini itu dia mengalami erosi. Jadi dia bentuknya tidak kotak seperti ini tapi bentuknya jadi gini. Gitu. Nah, ini juga sebelahnya juga gitu. Jadi nanti akan banyak ini. Apa? Gunungnya, Pak. Akan banyak ini, ya toh? Ini kan tererosi nih. Nah, inilah yang disebut Gunung Sewu. Gitu. Nah, ini kita ngelihat sekarang dari arah sini Bapak Ibu. Ya kan? Ini dia. Ini sama tingginya. Ya itu dia. Sama tingginya. Rata ya. Rata. Jadi yang disebut Gunung Sewu tuh ya ini punyanya ibu terbalik itu tadi. Dibaleni meneh loh. Ini ya, gitu. Kokpit namanya. Sudah membuktikan ya Pak Pras. Kokpit kayak apa? Tempat pesawat itu apa? Ya, kokpit. Ya, Kokpit itu. kokpit. Jadi Saking bentuknya Pak Pran kokpit. tambah bingung lagi. Masak kayak karo aku ya. Nah ini jumlahnya banyak sekali. Wah, berarti saya dapat, Pak. Ya. Makanya disebut Gunung Sewu. Ya. Makanya disebut Gunung Sewu. Calonnya katanya. Terus kan di Wonosari banyak danau-danau Bapak Ibu. Nah itu berarti tingkat erosinya antara dua kokpit ini itu di tengahnya itu ada danau. Itu disebut uvala. Jadi ini danau-danaunya ini di antaranya ini. Nah gitu, ini ada danau karena kan yang Lapu ini mengisi cekungan di antaranya. Ulva itu lalu uvala itu lalu bisa menampung air karena dia kedap air. Airnya dari mana Pak tadi? Air hujan. Iya. Jadi embung Pak ya. Jadi embung. Makanya ada beberapa embung di Wonosari ya. Gedung atau apa namanya? Itu. Nah itu kalau ngelanggaran itu buatan. Bu Buatan Tuti. tuh plastik. Dikasih plastik. Iya. Kalau ini alamiah. Yang Jadi depannya diantaranya itu si panggang itu. kokpit ini di sini nih. Ada. Ini dia erosi atau pelapukan yang ada di antaranya ini mengisi celah-celah ini dan kemudian ini jadi kedap air. Lalu ini terisi air lalu jadi danau itu. Jadi embung-embung, uvala itu, ya. Gitu ya. Makanya disebut Pegunungan Sewu. Yang dimaksud pegunungan itu ya gunung-gunung ini Bapak Ibu. Iya. Terbalik itu ya Pak ya. Iya. Iya. Gitu ya. Gitu. Konek rewel deh golek. Bapak Ibu lihat ya itu ya, datar tapi kan seperti ada gelembung-gelembung gitu ya. Iya. Nah itu Gunung Sewu itu. Iya. Itu khasnya. Kasnya. Masa sih Mbak Susi nggak lihat? Bisa lihat. Nggak ada. Iya. Yang di latar belakang sana. Belakangnya. Di horizon itu tidak garis lurus itu. Iya. Garisnya melengkung-melengkung. Iya. Betul. Iya. Sudah Jadi kelihatan Bapak dari Ibu sini kan Bu Susi. jangan dilihat di sini loh ya. Pak Pran nggak lihat tuh akhirnya Rambutnya. Sudah kelihatan. Jadi sebelah sini masih banyak rambutnya. Yang sana itu Itu belum.
Nah itu. Yang dekat itu masih banyak rambutnya, yang agak jauh Bapak Ibu. Oh iya. Ya, ya. Pak Pran bingung. Iya. Rasa golek-golek. Bingung iki ora terbalik. Gitu ya. Jadi ini adalah akhir cerita dari Gunung Api Purba yang tadi. Iya. Kalau yang di sebelumnya itu masih di pantai Bapak Ibu. Jadi Iya, kita masih kelihatan. kaki kita masih anu lah. Tapi di sini kita udah tenggelam bener ini. Karena ini 50 meter di bawah muka laut. Gitu. Ya. Jalan tadi kayaknya kita nanjak ya. Betul. Ya, padahal nanjak ya Bu Dudi. Iya. Ya karena dia dorongannya paling menderita di bagian Oh, selatan itu, iya. paling tinggi dia. Jadi terangkat paling tinggi gitu. Ya. Ini bisa Terus? dibuat situs Pak Pas, Gimana? dibuat situs. Betul, bisa nanti kita usulkan, Pak. Iya. Jadi untuk ini itu sebenarnya kita sudah mengusulkan di daerah Ngelipar. Oh, Dekat-dekat Ngelipar. dengan Gunung Pindul sebetulnya. Karena Oh. sudah Seperti ini. Tapi rupanya hak milik SHM itu lebih Oh. kuat. Jadi tawar-menawarnya belum kejadian. Iya. Bapak Ibu. Nggih. Kalau batu itu Pak Pres? Sama Bu Tuti. Itu hitam karena dia mengalami pelapukan, jamur istilahnya. Ya. Tapi batuan itu batuan asli di laut dulu. Dasar. Ya, dasar laut. Iya. Nggak boleh diambil tuh ya? Sama lava Banten Boleh. kayaknya mirip-mirip Pak, beda. Kalau Beda. kuat Kalau ngangkat lava boleh Banten dibawa memang pulang. jelas dia dari magma. Iya. Kalau ini yang aslinya itu putih, tapi karena dia lama terkena air hujan, jadi dia warnanya hitam. Gitu. Iya. Jadi jamur aja itu. Iya. Putihnya itu kapur bukan? Gimana? Kapur. Kapur betul. Kapur ini Pak. Iya, kapur ini. Ini lingkungan laut yang terbentuk. Jadi gini Bapak Ibu, penampang yang tadi itu ya, kita pagi-pagi itu berada di sini. Ya. Ya kan? Lava Bantal. Terus kita melewati tebing breksi. Kita seolah-olah nggak kenal, tapi kita udah tahu di sini ada kan? Di atasnya tadi. Lalu kita naik ke Ngelanggeran. Melihat apa saja? 3 fitur masih ingat? Bom, blok, dan pakai S depannya. Betul, skor betul. Skoria. Skoria. Ya, betul. Ya. Saya ingatnya Ria. Aku ingatnya bom toh. Skoria. Terus di Nek yang Ria kuning ya ini, cantik. kaki Ria kita Irawan. masih ada di pantai ya. Ini Ora cantik wis. tadi yang kuning tadi, yang Ria- ada Ria rumah. Irawan itu ya. Toh. Hilang cantik Nah kita makin tenggelam, makin dalam, itu di sini kita sekarang. Di biru ini. Karena paling selatan dia paling tinggi, berarti paling muda. Peristiwanya paling terakhir. Jadi peristiwa ini itu adalah riwayat dari gunung api yang tadi itu. Sebelum nanti di sebelah utara sini muncullah Merapi. Jadi garis 100 kilonya pindah Bapak Ibu ke sini. Jadi dapur mamanya tadinya kan di sini Bapak Ibu. Iya. Karena didorong-dorong suruh sama Australia. Ngerti kalau orang Jawa itu nggak mau bangun-bangun gitu, didorong gitu, dia bergeser, ini naik sana, lalu kan tambah sempit ya Bapak Ibu, betul nggak? Mengkeret ini kan, karena didorong itu naik, lalu terjadi pemendekan, mengkeret. Nah, ketika dia mengkeret, berarti jarak segitiganya kan berkurang. Nggak usah dibayangkan Birma. Kalau jarak segitiganya yang atas berkurang, kemana larinya? Ya ke depan. Nah jadilah Merapi yang sekarang. Aku ngebayangkan nek misalnya Bapak ngajar, terus kita muridnya terus ada yang nyeletuk. Enggak jalan. Nah kalau muridnya kan nggak secanggih kita. Asosiasinya nggak seluas kita ya. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kita di time ini sekarang, di time 10 juta. Nah, time 10 juta Bapak Ibu. Lalu ini mengkeret, didorong terus sama Australia itu. Ya. Terus mengkeret ini, naik yang tadinya laut 50 meter di bawah sana, lalu dia naik, berarti ada pemendekan pantai selatan ini. Akibatnya yang 100 km tadi ya ikut bergeser. Betul. Jadi sekarang dari Gunung Baru, pindah dapurnya ke sini, Pak Petrus. Sejarak 50 km. Jadi jangan khawatir. Aman. Dapur itu sudah ada di tempatnya sekarang. Boten, dia berangsur dengan kecepatan 7 cm per tahun. Lambat. Betul, jadi jutaan Pak Petrus. Jadi untuk menggeser ini butuh waktu dari 2 juta
sampai 10 juta tahun yang lalu. 7 jutaan tahun untuk menggeser ini. Gitu. Tapi kalau nggak bergeser kita nggak bisa tinggal di sini, laut terus. Iya. Gitu. Ya. Cuma membayangkan waktu terungkitnya itu loh Pak, waktu dasar ini. Naik itu juga pelan-pelan, Bu Barsono. Kecepatan yang dihitung di teras di Sumba itu, kecepatannya itu hanya nggak sampai 2 cm, nggak sampai berapa mili per tahun. Oh, pelan sekali. Saya mau bilang sentimeter nanti kecepatan. Iya, Mili ternyata. Jadi 3 mili atau 4 mili per tahun. Ya, naik teras-terasnya itu. Padahal terasnya itu, satu teras itu bisa 2 meter, bisa 3 meter. Dan itu tadi yang slip itu, yang anjlok itu. Iya. Dia lengket, gempa, dung naik. Jadi waktu tsunami Aceh, itu ada batu karang di Nias, itu naik 1,5 meter. Sekarang jadi darat. Dari darat. Iya, itu ada buktinya. Jadi makanya the present is the key to the past. Jadi peristiwa yang seperti itu mestinya dengan fenomena yang sama yang kita jumpai di Indonesia Timur sana, itu ya mungkin kejadiannya mirip tsunami Aceh. Bahkan mungkin lebih besar. Ya. Nyindir dengan halus. Kalau kita lihat ini apa semacam ini ya saya punya anu Bapak Ibu. Punya peta mana asisten saya? Makan siro. Jatahmu hilang. Apa? Nah ini Bapak Ibu. Ini gambar yang bagus sekali Bapak Ibu. Oh iya. Iya kan? Jadi kita sekarang di mana? Kita ada di sekitar nomor 2 ini. Ya kan? Terus Wonosari itu kan sebetulnya ini yang disebut dataran Wonosari. Oh. Jadi Wonosari itu yang warna hijau itu dataran Bapak Ibu. Lalu muncullah bukit-bukit di selatannya itu yang ini. Gunung terbalik ya Pak. Ini karsnya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ini. Ada garis-garis ini. Itu tempat naiknya dia. Teras itu. Panjenengan lihat nggak ini garis-garis lurus ini? Ya, ini sampai terasnya itu bahkan bisa sampai ke dalam sana ya. Iya. Iya kan? Yang paling muda terasnya ini. Bahkan ini ada cerita, ini lembah kering ini. Dulu itu sungai mengalir bermuara di pantai selatan. Dari Bengawan Solo, dari danau ini ada danau namanya danau yang sekarang jadi bendungan Bapak Ibu. Gajah yang pantatnya ke belakang itu apa? Pantatnya ke belakang. Mungkur maksudnya. Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Iya. Nah, itu ada danau di sini. Itu dulu mengalir ini ke selatan. Tapi karena ini lama-lama naik, sungainya pindah ke utara. Bengawan Solo yang sekarang. Jadi ini Bengawan Solo Purba ini. Oh, belum dapat cerita itu. Lembah Kering Sadek. Nah ini berarti lokasi baru. Tapi yang ketiga tuh. Yang ketiga tuh. Karena di sini ikannya murah-murah Bapak Ibu. Berarti habis ini nanti Pak. Enggak. Nanggulan seto, nanggulan seto. Ini tahun 2026 aja. Tahun berdepan. Jadi itu nggih Bapak Ibu. Jadi peristiwa pengangkatan itu apa sih manifestasi yang terlihat di bentang alamnya? Garis-garis lurus ini Bapak Ibu. Ini yang kita sebut sebagai teras Ini pantai. perempuan di sarang penyamun. Nah, mata air Baron itu masuknya di celah ini Bapak Ibu. Baron itu sekitar sini. Makanya ini ada celah gitu. Ini ada apa? Di sini tuh ada kali suci. Ini mahasiswa sih bener-bener Nah ini tekun. masuk ke sana, lalu keluarlah mata air itu di sini. Jadi semua sistem mata air yang masuk mahasiswa ke S3. bawah tanah sana itu karena ada kemiringan ke selatan. Gambar saya tadi, ya, ya. Yang mana tadi? Ah ini dia. Ah ini. Nah ini kan miring gini Pak. Ini kan miring ke selatan ya Bapak Ibu, dari sini ya. Nah, maka ketika di sini ada apa? Rembesan air, ada masuknya air, perkolasi air di tubuh batu gamping ini. Batu gampingnya nggak menampung. Dia banyak lubangnya, nggak sanggup. Iya, iya, Tapi dialirkan di zona impermeable. Ini kedap ini Bapak Ibu.
Jadi dia di atas zona kedap ini menjadi sungai bawah tanah. Akhirnya dia masuk ke laut selatan di Baron ini. Ininya, ini. Nah, ini di sini. Jadi Awar itu sebetulnya Pak. air di sini itu banyak Bapak Ibu. Salah satunya yang diambil di tengah jalan itu di Gua Birbin. Gua Bribin. Gua Birbin itu karena dia punya jaringan masuk ke Baron itu di tengah jalan diambil di tengahnya, dipompa 100 meter kedalamannya. Iya. Ye. Lalu ditaruh di atas gravitasi ke Wonosari. Ya, Sekarang airnya bagus. kapur Tapi itu tuh, Pak, ya? hati-hati yang berkapur itu, Bu Endang. dan Jadi kapur kalau ya, dimasak kapur, itu, ketel atau anu kita itu cepat Cepat tebal. mengerak ya. mengerak. Nggih. Ginjal Ya. kita. Heeh. Gitu. Iya Bapak Ibu. Nanti gambar-gambar ini kalau untuk anu memori nanti bisa saya share di Grup. Google Drive. Siap. Siap. Kalau ujian siapa tahu keluar Pak. Ye. Pengennya dapat nilai A+ Pak, semua. biar bisa kita simpan. Ujian hidup. PDF juga Matur nuwun. bisa. J. Saya mau jadi Terus guide nanti. kemudian Bapak Ibu, berarti kalau